Lalu diiringnya aku ke pelataran luar bagian utara, dan dibawanya aku ke bilik-bilik sebelah utara, yang berhadapan dengan lapangan tertutup, dan berhadapan dengan bangunan yang di ujung barat. Panjang bangunan bilik-bilik itu di sebelah utara ialah 100 hasta, dan lebarnya 50 hasta. Berhadapan dengan yang 20 hasta dari pelataran dalam, dan berhadapan dengan lantai batu yang terdapat di pelataran luar, ada serambi yang berhadap-hadapan dan yang bertingkat 3. Di depan bilik-bilik itu ada gang menuju ke dalam yang lebarnya 10 hasta dan panjangnya 100 hasta. Dan pintu-pintu masuknya adalah di sebelah utara. Bilik-bilik di tingkat atas adalah lebih kecil dari bilik-bilik di tingkat bawah dan tingkat menengah dari bangunan itu. Oleh karena serambi-serambi itu memakan lebih banyak tempat dari bilik-bilik itu. Sebab bilik-bilik itu bertingkat 3 dan tidak mempunyai tiang-tiang seperti yang ada di pelataran luar. Itulah sebabnya bilik-bilik atas lebih kecil dari bilik-bilik bawah atau tengah. Di luar ada tembok yang sejajar dengan barisan bilik-bilik, berdekatan dengan pelataran luar dan terdapat di hadapan bilik-bilik. Panjangnya 50 hasta. Sebab barisan bilik yang berbatasan dengan pelataran luar, panjangnya adalah 50 hasta. Tetapi barisan bilik yang berbatasan dengan bait suci, panjangnya 100 hasta. Di bagian bawah bilik-bilik ini, terdapat pintu masuk dari jurusan timur. Kalau orang dari pelataran luar ingin masuk ke dalamnya, dan pintu itu terdapat pada pangkal tembok luar. Di sebelah selatan, di hadapan lapangan tertutup itu, dan di hadapan bangunan yang di ujung barat, ada juga bilik-bilik, dan di depannya ada gang. Bilik-bilik ini serupa dengan bilik-bilik yang di sebelah utara. Panjangnya dan lebarnya, pintu-pintu keluar dan rancangannya, seperti pintu-pintu masuk di sebelah utara. Begitulah pintu-pintu masuk bilik-bilik yang di sebelah selatan. Ada juga pintu pada pangkal jalan yang melintang di sisi tembok, yaitu pintu dari jurusan timur, kalau orang ingin masuk ke dalam bilik-bilik. Lalu ia berkata kepadaku, bilik-bilik yang di utara dan bilik-bilik yang di selatan, yang menghadap ke lapangan tertutup, itulah bilik-bilik kudus, di mana imam-imam yang mendekat kepada Tuhan memakan persembahan-persembahan Maha Kudus. Di sana mereka akan menaruh persembahan-persembahan Maha Kudus, korban sajian, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah, sebab tempat itu kudus. Kalau para imam masuk ke tempat kudus, mereka tidak akan keluar ke pelataran luar sebelum mereka menanggalkan pakaian mereka di sana, yang dipakainya waktu menyelenggarakan kebaktian, sebab pakaian-pakaian itu adalah kudus. Mereka harus memakai pakaian yang lain, barulah mereka boleh datang ke tempat umat Tuhan.
Sesudah ia selesai dengan mengukur seluruh bangunan dalam itu, ia mengiring aku menuju pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur, lalu mengukur sekeliling lingkungan bait suci itu. Ia mengukur sisi timur dengan tongkat pengukur 500 hasta menurut tongkat pengukur. Lalu ia berputar dan mengukur sisi utara 500 hasta menurut tongkat pengukur. Ia berputar lagi ke sisi selatan dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Kemudian ia berputar ke sisi barat dan mengukurnya 500 hasta menurut tongkat pengukur. Keempat sisinya diukur. Sekeliling lingkungan itu ada tembok. Panjangnya 500 hasta dan lebarnya 500 hasta untuk memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus.